Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan warga sosmed Son ini. Son. Kali ini bisa came true Son. Bisa came true kayaknya kali ini. Kuntilanak gimana? Udah lewat 3 gue lihat. Kali ini sepertinya bisa menjadi kenyataan ya. Bisa menjadi kenyataan. Karena ada Kamera cuma 1. Jangan dibuka. Dibuka dong. nanti tolong diedit ini nanti ya, Tolong diedit. Miskin banget nih. Yang lampu jangan diomongin ya Om tapi. Nah, Lampu boleh lah, lampu lumayan mahal lah. Tapi Cina tuh kayaknya. Cina. Apa sih yang bukan Cina? Nah, itu dia. Susu aja denger-denger. Enggak dong. Apa ya? Oh, gue mau ngomong aja udah. Baru masuk langsung. Oh, gue ngomong aja. Langsung Tidak ya, saya tidak menggunakan itu ya. Menggunakan itu jadi ya. Tidak, Boleh saya kan? makan tempe. No. Bohong juga sih itu. Tempenya mentah apa mateng ya, Mas? Apa? Mentah apa mateng tempenya? Pokoknya yang 10.000 lah. Pokoknya Harganya bener gak? Bener gak? iya bener. Pokoknya nggak masuk akal lah udah. Nah, Ya, itu kita dia. mau ngomongin apa nih ceritanya nih? Konspirasi kan? Hari ini Son ini sudah spesial nih karena Om Ded datang ke Betul. sini ya kan. Sudah memakai baju Asli ya? Akademi militer. akademi militer asli nih Om Ded. Gila. Berarti dipanggil kemarin. Nah, Saya jam enggak. bukannya dipanggil tapi kan ke pengadilan. Bener. Jadi kita bahas yang mana dulu nih? Karena spesial hari ini ada Om Ded bersama kita yang sudah kita tunggu-tunggu sekali nih ya kan. Bahkan di komen kita nggak berhenti-berhenti nih. Enggak berhenti. Om Ded mana? Bahkan Om Ded lebih sering dicariin daripada kita sendiri. Betul. Gokil. Gitu kan. Maka dari itu Son akan menyampaikan sebuah teori ini atau berita ya kan tentang Akademi Militer Indonesia nih Son ini. Betul. Karena kan baju udah Akademi Militer. Kebetulan untuk siap-siap hamil juga sih. Oh, siap-siap hamil ya. Siapa tahu suatu saat kan dipanggil juga kan. Nah, nanti dengar kayak formatnya katanya. kayak Korea bukan? Korea Utara. Korea mana nih? Keren kayak Opa itu formatnya. Bukan ya Son ya? Enggak. Oke. Gimana Gimana ini ceritanya? ngomongin Indonesia nih kali Oke. ini. Tapi lu tahu gak sih Om, kalau misalnya di Indonesia itu di konstitusinya ya, secara aturan itu udah ada hukum wajib militer. Om. Ada perubahan kan? Sorry sebentar. Ada perubahan Om. Bukan Ada. kelanjutan bukan? Iya Kalau kelanjutan kan yang baru kan. Waktu itu kan ada perubahan, jadi wajib militer itu sebenarnya ada undang-undangnya. Ada. Makanya ketika Komcat dilakukan, terus dibilang, wah ngapain bikin Komcat? Ngapain? Gua tuh sampai marah-marah sama anak mahasiswa kan, gua seminar kan, bela negara. Gua pernah maki-maki satu anak mahasiswa gara-gara pertanyaan ini. Jadi ngapain ada Komcat begini-gini, ngabisin biaya lah apa segala gini. Panjang lebar tuh Komcat kan nggak penting. Kita emang mau perang dan sebagainya. Harusnya bukan Komcat loh. Harusnya. Wamil. Masalahnya cuma satu, budgetnya nggak ada. Budgetnya nggak ada, penduduknya kebanyakan. Nah, Ini itu banyak yang nggak dia. tahu nih. Jumlah tentara kita berapa? berapa Son? berapa? Kan Anda udah pakai baju militer, harusnya tahu nih Om. Beda. Tentara kita bro, jumlahnya 400.000. 400.000. Itu kalau kita perang habis. Habis bos. masih kurang maksudnya ya? Habis. Masih kurang Om itu. Masih kurang Lah, habis. Tapi di Asia Tenggara nomor 1 kan Indonesia. Nah, Ya sementara tentaranya. mah kita emang nomor 1. Alusistanya gimana? nah, Makanya ketika beli alusista kan diprotes kan. Iya. Gue bukan belain Pak Prabowo ya. Iya. Udah nggak usah dibelain, udah menang juga. Kan yang nolak juga udah join Om kan. Iya kan? Info loker. Cuman gini, alusista kita ada berapa? Pesawat kita ada berapa? Jet kita ada berapa? Itu kalau diserang misalnya amit-amit misalnya diserang Amerika gitu. Bertahan berapa lama kita? nggak lama ya Om ya? Nggak lama bro. Masih kurang tuh ya? Bukan masih kurang lagi, habis cepet. Akhirnya perang kita akan gerilya. Wah, balik ke zaman dulu dong Om. Iya, Ded. perang kita akan gerilya. Dan itu kekuatan Indonesia, perangnya adalah perang gerilya. Makanya harus ada Komcat dan sebagainya tuh harus ada. Kemarin ada yang nanya sama gue gini, Om Ded, ngapain sih Komcat-komcatan, tentara-tentaraan semua? Gue jawab gini, anak kuliah kan, siapa yang namanya lu? Gitu kan. Lagi pakai baju tentara kan gue. Siapa yang namanya lu? Lu suka nonton K-pop nggak gue?
gitu. Hmm. Terus dia dengan gaya-gayanya kan enggak gitu kan. Karena cowok agak malu juga kan kalau kita nonton K-pop. Iya, kan. malu. Gue bilang, gue nggak suka nonton K-pop. Gue bete nonton K-pop, gue bilang. Apalagi cowok-cowok di K-pop itu yang bentukannya kayak cewek semua. Untung kan kita yang ngomong. Emang iya kan, bentukannya kayak cewek kan. Iya. Gue bete ngeliat mereka tuh nari-nari, joget-joget, ya kan, ngambil devisa negara kita. Ah. Tapi lu tahu nggak? Kalau Korea Selatan perang, itu anak-anak K-pop itu tahu cara megang senjata loh, bos. Betul. Benar. Tahu cara perang loh. Mereka wamil loh. Benar. Nah ente yang katanya cowok bisa megang senjata nggak lu? Nah, paling keyboard senjatanya Om. Nah Kalau- itu juga AFK. Ya kan? Benar. Sebete-betenya gua sama K-pop cowok itu, mereka tahu cara perang, mereka tahu cara megang senjata. Kalau negaranya diserang, semuanya bisa perang. Gua bilang. Nah, lu bisa apa? Gua bilang. Nah, Benar. Jadi apa nih? Nah, tapi kan kalau tentara gimana? Wamil itu kan undang-undangnya dari tahun 58 kan sebenarnya. Ya, kan? ada, udah. Ya kan, UU 66 tahun 58 ya kan. Di situ ditulis juga kalau umurnya itu 18 sampai 40, Om. Betul, Ya kan? Betul. Tapi habis itu direvisi, Om. betul. Ya kan itu udah nggak berlaku tuh. Udah nggak berlaku. Nah, jadi Perpu 40 tahun 60 kan. Iya. Ya kan itu diubah umurnya, batas umur. Nih dari tadinya Om Deddy nggak bisa ikut, jadi bisa ikut. Jadi Om. bisa ikut. Jadi 50 batasnya. Karena wamil. Karena wamil. Betul. Jadi ya, Anda yang merasa udah mau pensiun, Anda wamil nanti. Sama ada ininya. Paling lama itu aturan sebelumnya itu 12 bulan, Ya. ya kan. Nah, di yang lanjutannya itu diubah ke 24 bulan, Om. Oh, bagus. makin Bagus. lama Jadi ya. Om sangat setuju nih ya. Sangat setuju. Wamil ini ya. Bagus karena kalau itu terjadi, artinya negara kita udah banyak duit. Karena kalau wamilin orang Harus tanggung jawab. harus tanggung jawab. betul. Iya dong. Wamilin orang. Iya, betul. Harus tanggung jawab. Makan Betul. harus dikasih. Dikasih. Seragam harus dikasih. Kalau gaji dikasih nggak Om gaji? Gaji selama wamil dikasih. Dikasih Dikasih. tuh. Kalau ada kenapa-napa dikasih juga. Kenapa dikasih? Itu biayanya berapa satu Indonesia wamil? Wah, besar. Kayaknya kita belum mampu, makanya dibikin komcat. Gitu loh. Iya. Iya. Apalagi kalau wamilin orang kan harus izin sama orang tuanya dulu maksudnya kan. Maksudnya kan kalau orang absen wamil. Nggak usah izin. Nggak usah izin. Oke. Kalau udah masuk undang-undang udah. Oh iya. Oh, iya. Kan setiap warga negara harus Siap bela warga negara nggak usah Nah. izin dan nggak usah lari ke sana. Nah, sebenarnya ada yang unik Son tentang wamil, tapi di Thailand. Nah, ini harusnya Indonesia pakai sistem ini nih. Nembaknya gini loh. Enggak. Bukan itu Spider-Man tadi. Spider-Man. Bukan. Coba Son gimana Son Nah, menariknya? kalau di Thailand Om tahu nggak? Gak. Gimana? Enggak, bukan. Bukan yang itu. Itu 2025 udah nggak ada Om itu. Udah nggak ada. Jadi kalau di Thailand Om, sistemnya gacha Om. Oh diacak, Diundi. diundi. Ah. Jadi disediain kayak kartu atau bola gitu. Ada dua warna hitam sama warna merah. Jadi kalau dapat warna merah, dia itu harus ikut wajib militer. Nah. Tapi kalau dapat undian warna hitam, itu dia bebas. Nah kalau orang yang dapatnya hitam tapi pengen, Bisa volunteer ada lagi. oh Bisa ada lagi Ada lagi volunteer. volunteer. Oh, ya, itu kan artinya juga pengurangan dana kan, karena nggak bisa semua kan. Nah, Makanya diundi gitu kan. benar. ada Karena jalan mereka keluar. nggak punya donasi dari judol. Iya. Kalau ada donasi dari judol ini kan, uang judol ini kan harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan negara. Nah. Pertanyaan emang sekarang nggak ada Om? Kenapa? Emang sekarang nggak ada. Ada, tapi ada, tapi kan katanya nggak, uangnya bukan untuk Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan Porkas SDSB, kan judi kan legal zaman dulu kan. Iya. Judi legal kan, dipegang oleh pemerintah. Memang bukan Menkominfo yang megang, tapi pemerintah. Dulu ini fakta loh, ya kan. Jadi akhirnya devisa negara dari Porkas SDSB buat bola kan, buat perkembangan bola, iya kan. Jadi kalau yang merah itu persentasenya itu cuma 13% Om. Oh berarti cuma sedikit. Sisanya bebas. Kalau cuma milih 13% kan tinggal milih aja kan. Karena sebenarnya tinggal nyari yang belum transgender kan. Tapi yang transgender juga ikut Om. Yang transgender juga ikut. Juga ikut. Jadi makanya pas ada yang kedapatan merah gitu, pada pingsan. Oh iya, Kaget. iya pada teriak-teriak. Teriak kaget pingsan. Tapi kan cewek bisa ikut wamil. Emang cewek bisa ikut wamil di sana?
Loh, setiap Taiwan. warga negara. Jadi di sini pun cewek ikut wamil juga ya? Tentara Di kan ada sini yang cewek. ada aturannya. Ada aturannya. Oh, iya deh. Oh iya. Tapi tetap dicek dulu kayak kodratnya apa segala macam, ada ininya lah, terms and conditionnya lah, Om. Oh, ada. Tapi kalau seandainya di Indonesia ada wamil, berarti Nada ikut wamil juga, Om? Ikutlah. Dia udah pernah ikut pelatihan loh. Dia udah pernah ikut pelatihan, jangan salah. Nada Aska udah pernah ikut pelatihan, langsung di Kopassus. Nangis. Makanannya makanan tentara, enak tapi iya. Apalagi dalam keadaan perang ya. Oh iya. Tapi itu isinya banyak tomatnya juga nggak, Om? Atau ikannya, Om? Ah, beda. beda. Susunya bukan santan tapi kan Nggak pakai susu, nggak pakai susu. Oh, nggak pakai susu. Nggak pakai susu. Kalau ini nggak pakai susu. Oh, nggak pakai susu. Tapi ya gue bukan belain nih masalah susu santan itu. Gue bukan belain nih yang masalah susu santan itu. Itu hoax. Itu hoax. Itu hoax. Terus yang ayam yang nggak ada itu cuma 5 bungkus. Nah, Gitu. Dan itu emang diambil. Jadi memang ada orang yang ngambil. Jadi yang ngambil tuh yang bawah gitu loh. Oh, yang bagi-bagi di bawah. Kan korupsi dari atas sampai bawah katanya kan. Katanya sih. Katanya gitu. Katanya sih gitu. Tapi gue suka dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan bahwa koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. nah. Lebih baik antar kita dulu aja maksudnya. Sejauh-jauh ya. Tapi untungnya ada Om Ded di sini ya. Jadi apa ya? Kita mendapatkan ilmu baru nih. Maksudnya kalau susu santan itu ternyata Hoax. benar, Son. Itu udah kita teliti juga. Ternyata itu hoax buat konten. Nah, itu orangnya harusnya ditangkap. Karena kalau nggak begitu-gitu terus tuh. Nah, yang ayam memang hilang. Kalau yang ayam memang diambil. Yang packing ayamnya itu. Atletnya dapat nasi. Kalau yang tanah becek bener tapi kan Om itu kan apa? Tanah becek bener. Oh bener. Oh, betul. Tanah becek bener. Nah, itu kan strategi dong. Ya supaya lawan kaget. Wah, becek susah mainnya. Iya, benar. Strategi itu. Dalam tentara itu kan harus gitu, strategi. Iya. Tapi kan kalau susu yang tadi itu hoax kan maksudnya kan? Susu hoax. Tapi kalau susu protein bikin jadi badan gede itu hoax apa fakta ya Om? Oke, ini menarik nih. Mau ke sana lari. Susu protein itu mengamankan katabolik supaya otot lu ada makanan. Karena otot itu makan. Tapi perlu pakai susu protein nggak? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Lu makan sehari gini. Paling gampang aja deh. Ini hitungannya panjang. 1 gram per berat badan. Udah deh. Berat badan lu berapa? 60. 60. Berarti 60 gram. 60 gram itu ayam 3 selesai. Oh, sehari ya? Iya, ayam 3 selesai. Nah, gue juga lagi mau bikin susu protein gara-gara itu. Tapi nanti maksudnya brand Om ini maksudnya bikin susu protein, foto modelnya tuh orang yang keker banget apa gimana Om? Ya gue dong. Modelnya Gue sendiri dong. Karena kemarin gue pikir, ada brand yang pakai gue nih. Kenapa gue nyari brand yang bisa kerja sama-sama gue buat ya? Nah, Gitu kan. Gitu. Jadi opportunity bisnis gue tuh. kapitalisnya kita harus belajar. harus Iya. belajar, kan? itu. Ini ya, ini di sini gue ngomong ya. Gue ini udah rencana nih beneran. Jadi orang-orang jangan bilang nanti gue promo. Oke. Gue udah rencana untuk memproduksi susu protein. Dan gue mau nyampurin pakai ISO dan sebagainya. Bisa nggak bikin otot? Kayak binaraga dasar. Enggak. Oh nggak bisa ya? Enggak, bahkan susu yang gue buat pun nggak akan bisa. Udah gitu aja. Jadi buat apa, Om? Nah, banyak. Kurang tidur, otot lu lemah, dia nambah stamina. Terus mempertahankan otot yang udah terbuat bisa. Kalau susunya bagus. Iya. Jadi minum susu protein Om nggak bisa jadi sibam saya berarti kalau gitu Om. Sibam tuh susu protein aduk pakai steroid. Udah lah, yang ngomong-ngomong susu protein doang ototnya kayak binaraga itu bohong udah. Gue latihan 20 tahun, 30 tahun nggak kayak gitu. Nih tanya Nada nih, pernah nggak off sehari pun Bapak latihan? Kecuali sakit ya. Orang itu aja cedera aja enggak. Cedera latihan, demam dipaksa latihan kan. Ini udah 3 bulan tanpa off sehari pun. Badan gua nggak kayak binaraga. Lu mau kayak binaraga, suntik steroid. Iya. Suntik aja steroid udah. Nah, serah lah kalau mati serah gitu. Tapi kan ada yang bilang apa genetik katanya kan. Mungkin ada Gini. Genetik itu ngebantu nggak ngebantu? Nih contoh nih ya, banyak orang bilang wah, gue tuh no leg day karena kaki gue kecil. Ini betis gue, ini kecil. Tanya Nada, tanya Aska. Bigger. Gedean Nada daripada gue punya betis. Gue latihan kaki nggak pernah off.
nggak gede-gede. Iya. Tapi otak gue gini, gimana kalau gue nggak latihan ya? Genetik ngaruh nggak? Ngaruh. Jadi misalnya ada 2 orang genetiknya bagus, satunya genetiknya biasa, dua-duanya dikasih steroid. Ya tetap dia bagusan yang Genetiknya bagus, genetiknya ya? bagus. Iya, Pelari tercepat di dunia orang kulit hitam kan gitu aja. Pasti. Iya. Itu udah genetik. Cina dagang. Arab ngapain Arab? Jualan karpet. Parfum. Begitu ya ternyata ya. Ternyata sulit ya, maksudnya bahkan gue denger nih Mr. Olympia itu yang juara itu udahlah genetiknya bagus, pakai roid juga Om. Pakai roid, dan roidnya tuh gila loh. Roidnya tuh bisa kalau kita bilang testosteron aja 2000 mili per minggu tuh minimal. Ini kalau ngomongin steroid ya, ini menarik kan, kalau konspirasi juga kan ini kan, Iya. Ada yang namanya trenbolone. Oh ya tahu. Banyak sekali terjadi kematian dengan tren. Bisa temennya loh gara-gara itu. Emosi itu nggak terkontrol, naik sendiri. Roid rage. Boleh nggak gue klarifikasi? Gue nggak usah sebut nama ya. Orang Indonesia ikut Olympia. Dia pakai steroid. Terus nanya gue, berarti itu curang dong, apa dong? Enggak. Iya. Dia memang harus pakai steroid. Lawannya gitu semua. Iya. Cuma ada batasan dosisnya kan. Iya, lawannya gitu semua. Sekarang kalau dia nggak pakai, lu bayangin aja kita pakai Toyota Soluna lawan Ferrari, ya nggak menang dong. Iya. Lawannya gitu semua. Ada di dunia seperti itu, ya mau nggak mau dia juga harus pakai juga. Nah, gua kan nggak ikut tanding. Kalau gue ikut tanding Olympia, gue pakai. Pakai masih ya. Ya bagaimana? Iya. Baik nggak? Nggak baik. Nggak baik. Jadi jangan pakai. Dan ini banyak orang yang umurnya belum siap udah pakai. Itu. Di Amerika lagi banyak banget Om, nggak bohong. Iya. Lagi banyak banget di Amerika. Memang. Umur belasan udah. Umur belasan. Gitu kan. Gue pernah pakai, nggak pernah. Oh pernah pakai? Pernah. Jadi waktu awal-awal gym dan sebagainya udah gym, itu kan dijual sama PT-PT kan. Pernah nyobain. 3 bulan gue nyobain. Tapi dan kita kan orang pinter ya. Kita cari tahu dulu risetnya apa, ininya apa. Ternyata bahayanya luar biasa ini. Terus gue punya dokter hormon, gue ke dokter hormon gini. Dan ternyata dengan being natural sama kalau hormon dulu periksa terus-terusan, lu bisa kontrol. Gue benerin hormon gue sampai detik ini. Jangka panjang berarti ya? Jangka panjang. Ya, Om ya? Iya. Gue sampai detik ini masih benerin hormon gue. Namanya HRT. Nah itu juga orang gak banyak tahu. Taunya HGH sih biasanya orang Nah, pakai. HGH itu kan Human Growth Hormone, naikin IGF-1. Kalau dia pakai HGH-nya latihan dan sebagainya, katanya bisa ngebangun otot dan sebagainya. Betul. Dan juga bukan hanya membesarkan otot, tapi membesarkan organ tubuh. Artinya usus lu ikut gede, jantung lu ikut gede, tulang lu ikut gede. Jadi kalau lu mau pakai ke dokter hormon, jadi diatur gitu ya. Diatur. Nggak pakai sendiri gitu. bener, maksudnya ya. jadi diatur nih harusnya begini. Kalau gue jujur, gue buka-bukaan, gue ke dokter hormon, apa yang kurang di gue? Vitamin apa yang harus gue asup? Apa yang harus dimasukin ke badan gue? Jadi jujur-jujuran aja gitu. Kalau cuma dari susu doang, hampir mustahil ya. Kalau sekarang yang lagi naik Ozempic namanya Om. Om udah dengar Ozempic belum? udah pernah pakai gue. Pernah pakai juga Ozempic? Baru apa? Udah lama? Pengen tahu gue kayak apa? Oh gitu? Iya, nggak baru lah, setahun yang lalu kali ya Ozempic Oh itu kan. iya, lumayan sih. Pernah pakai lumayan baru gue. sih. Ozempic itu kan sebenarnya obat diabetes. Ya kan? Iya. Efeknya apa? Efeknya orang jadi kurus. Sebenarnya itu efek sampingnya orang jadi kurus. Kenapa orang jadi kurus? Karena Ozempic itu ada satu bagan di Ozempic itu membuat orang nggak pengen makan. Iya. Jadi orang tuh kenyang, nggak pengen makan. Terus coba gue pengen tahu nih. Sebulan gue pakai. Lumayan. Sebulan gue pakai. Jujur di gue nggak efek. Oh nggak ngefek ya? Kenapa? Gue intermittent. Gue juga nggak makan bos. Oh Iya. dietnya udah bagus soalnya gitu. Gue dietnya juga nggak makan. Iya. Tapi apakah Ozempic itu bisa ngebantu orang obes dan sebagainya? Bisa. Apakah bagus? Bagus. Bagus ya? Bagus. Obes. Oh oke. Untuk orang obes bagus. Bagus. Ozempic. Bagus. Jadi kayak gini, pertolongan terakhir. Bagus nggak? Bagus banget. Tapi yang masalahnya adalah banyak dipakai oleh orang-orang yang nggak obes. Akhirnya keluar Ozempic face. Ya. Mukanya turun, kendor dan sebagainya. Keluar Ozempic face. Pernah? Apa yang coba gue nggak pernah? Iya udah pernah nyoba semua berarti ya? Iya, gak gue pernah coba. Di luar tadi kan Om. Di Indonesia. Lah, itu belum ilegal. Zaman gua SMP SMA tuh belum ilegal. Kan ilegal. Masih abu-abu lah ya. Masih abu-abu. Iya, sama iya. kayak mushroom. Mushroom Bali itu kan. Sama kayak kratom. Kratom masih ilegal sampai sekarang. Masih legal. Masih Masih legal. legal. Kratom masih legal sampai sekarang. Kratom masih legal. Masih legal. Kratom pernah coba nggak? Pernah gue.
Efek nggak? Enggak. Oh, nggak ngefek ya? Di gua loh ya. Iya. Di gua ya. Jadi gua nggak mengajarkan kalian untuk nyoba ya. Gua nyoba. Karena gini, gua kenapa gua berani ngomong belak-belakan? Gua tuh suka eksperimen. Jadi gua pengen tahu gimana nih efeknya. Iya. Berarti Om tipe yang ini nggak? Yang anaknya dikasih coba? Iya. Gitu? Oh gitu. Kasih coba keraton Om. Iya, nih Aska ini namanya keraton. Ini gini. Ini masih legal sekarang, tapi efeknya gini. Oke, kita mau tahu kayak apa. Jadi kalau satu saat lu dikasih sama temen lu tahu efeknya kayak apa. Oh, Iya. benar. Daripada lu tiba-tiba dimasukin keraton lu nggak tahu efeknya kayak apa. Jadi gua suruh coba. Emang bener. Dan Aska juga nggak ngaruh ya. Beneran nggak sih? Bener. Dan nggak ada efeknya? Nggak ada efek. Pasti bukan barang dari Kalimantan ya, Son, gitu Son. Kalimantan. Hah? Kalimantan. Kalimantan ya? Ada yang merah pula kan? Tapi kan nggak apa-apa. Kan legal. Ekspor aja boleh. Boleh. Dan Om Ded ibaratnya termasuk orang tua yang enak gitu ya maksudnya ya, yang cukup santai maksudnya. Jadi maksudnya anak juga percaya juga kan Om dekat banget sama Aska kan. Dekat. Kan? Dan gua nggak bisa ngelarang dia. Iya, mau anak umur 18 tahun kalau pergi ke klub, pergi ke party nggak boleh, nanti nggak Gen Z. Iya. Nah tadi saya sebenarnya ngomongin soal Kalimantan itu buat bridging doang Om sebenarnya gitu kan. Oh itu. Jadi Om tahu nggak sih kalau di tanah Nusantara ini ada republik yang berdiri duluan sebelum NKRI Om? Ada republik atau kerajaan? Republik. Republik. Udah jadi republik. Wah, itu gua baru tahu tuh. Jadi ceritanya begini, di Kalimantan Barat itu dulu tahun sekitar abad 18 itu banyak berdatangan pekerja dari Cina gitu Om, untuk bekerja di pertambangan lah, emas lah. Mereka itu bekerja sama kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Oke. Mereka datang ke situ, terus habis itu emang didatengin, mereka boleh ngambil emas, tapi harus setoran ke kerajaannya Om, 1 kilo emas per bulan. Jadi ya udah karena banyaknya berdatangan pekerja Pendatang, dari Cina gitu itu. ya, banyak sekali berdatangan itu dari suku Hakka kalau nggak salah namanya, banyak berdatangan di situ. Akhirnya mereka membuat kongsi-kongsi Om, jadi kayak persatuan perdagangan lah di situ. Oke. Nah kongsinya itu bermasalah satu sama lain. Oke. Akhirnya disatuin Om, sama ada orang namanya Long Fapak. Namanya udah lapak ya. Jadi Akhirnya mereka setuju untuk mendirikan sebuah republik Om, yang bernama Republik Lanfang. Republik pertama di tanah Nusantara ini. Indonesia kan belum merdeka kan pada saat itu kan. Ya udah akhirnya berdiri, dan Belanda juga setuju pada saat itu Om. Belanda juga setuju. Belanda setuju awalnya, sampai akhirnya dihancurkan republik itu di tahun 1884 Om. Sama Belanda Sendiri, karena melihat ini ngeruk emasnya lumayan juga, saya juga pengen nih, katanya begitu Om. Ya, benar. Jadi republik ini itu umurnya udah 107 tahun Om. Wih, gila. Gua baru tahu. Baru dihancurin. Berarti bikin republik aja idenya dari Cina. Lo nggak? Lu yang ngomong kan? Bukan idenya, bukan. Lah yang Saya nggak pertama. tahu menahu kalau soal idenya. Tadi lu bilang yang pertama. Yang pertama benar. Lah Dari berarti? Cina. Idenya saya nggak tahu ngambil dari mana. Oh, idenya ya. Sekolah Belanda juga kan? Iya. Presiden pertama kita kan? Oh iya, benar, Dia belajar benar, dari benar. Belanda juga. Benar. ya Tapi kan? bukan Belanda juga pada saat di Indonesia juga katanya kerja rodi dan sebagainya juga nggak ada sebenarnya. Sebenarnya dibayar. Dibayar. Gitu. Dibayar kan katanya kan? Iya benar. Konspirasinya sih begitu. Iya ya. kan dibayar, cuman pejabat-pejabatnya nggak ngasih aja gitu kan ke bawah kan? Betul. Iya. Jadi umur dari republik ini Om bahkan lebih tua daripada Indonesia saat ini Om. Akhirnya dibubarin ya kan. Dan tahu nggak Om, ada satu orang yang sangat terkenal ini, yang keturunan dari Lanfang. Siapa? Lee Kuan Yew Om. Pendiri dari Singapura Om, itu keturunan Lanfang Om. Gokil. Jadi Singapura itu sekarang masih ngerayain adat budayanya Lanfang tuh setahun sekali. Masih ngerayain itu setahun sekali tuh. Gokil. Karena banyak orang Lanfang juga yang kesana. Berarti Lee Kuan Yew itu Hah? Indo Pride berarti ya? Indo Pride bisa jadi pemain bola kita. Nah. Kira-kira nih Om, eligible nggak untuk visa emas Om, pertanyaannya gitu aja deh. Tergantung Pak Ete kan kalau. Oh iya. Tapi kalau Lee Kuan Yew yang minta juga kayaknya nggak bisa apa-apa kita. Tapi emang Lee Kuan Yew tuh salah satu pemimpin yang hebat juga sih. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kan katanya ini ya Singapura itu awalnya tuh bahasanya campur-campur kan, karena bangsanya banyak banget yang datang ke situ kan. Sampai sekarang tapi juga lah. Sampai sekarang juga, tapi Iyalah. akhirnya disatuin, maksudnya harus belajar bahasa Inggris kan dulu kan. Ya kenapa harus Inggris? Karena bekas jajahan Inggris kayaknya sih. Sama Lee Kuan Yew juga kalau nggak salah yang bikin itu. Tapi Inggris kok pakai lah gitu? Tetap ada ciri khasnya, tetap ada. Singlish ya? Iya, Singlish Singlish namanya Singlish, ya kan. Lalanya. Makanya mereka bahasa utamanya kan Singlish kan dibilangnya kan, bahasa Inggris ya kan.
Itu menurut saya kalau misalnya Indonesia tuh dulu misalnya harus pakai bahasa Inggris misalnya gitu. Kita akan lebih maju ya kalau menurut Om? Oh, IQ-nya aja rata-rata 78. Bukan kata gua loh ya. Iya. Ini data loh. ini. IQ-nya rata-rata 78. Gua nggak setuju. Nggak setuju ya? Kan banyak literasi apa itu dari bahasa Inggris Om. Kadang bahasa Inggris itu juga jadi salah satu barrier juga sebenarnya buat rakyat Indonesia buat belajar lebih lagi sih kalau menurut saya. Lalu apa gunanya terjemahan? Oh iya, benar juga. Gini, gua nggak setuju nih. Benar. Kenapa? Karena gini, bahasa Indonesia itu bahasa paling mudah katanya. Kosakatanya paling dikit. Itu aja ribet, Bos. Indonesia nggak ada grammar kan? Nah, kemarin, ntar, Nah. ngerti, sok, ngerti. Inggris, past tense, past perfect tense, past future tense. Iya. Terlalu jelimet ya Om ya? Gimana coba? Pakai bahasa Indonesia sudah paling sederhana aja. Masyarakat kita sebagian masih menengah ke bawah nggak bisa menghitung. Oh iya. Hitung kan nggak pakai Inggris, Bos. Iya. Makanya Pak Nadiem udah nggak ada. Beda. Makanya menurut gue bukan bahasanya tapi sistem pemerintahannya harus memperbaiki. Tapi gini sih susah juga sih, negara kita tuh dijajah kelamaan, bro. menurut gue. Dijajah siapa? Om? Dijajah oleh pejabat-pejabat pada saat itu. Iya. Dijajah Belanda, Jepang tuh kelamaan. Jadi akhirnya kita tuh mentalnya tuh mental manut gitu. Iya. Soalnya kan banyak juga yang berpendapat Om katanya kalau negara bekas jajahan Inggris katanya lebih maju katanya daripada bekas jajahan negara lain katanya. Inggrisnya aja sekarang lagi sengsara. Iya, sekarang iya. Inggrisnya aja lagi nggak enak kan keadaan di Inggris kan. Iya, benar. Banyak pencurian. Wow. Di London tuh terutama Om saya lihat. Bos, gua pernah ke London, duit gua hilang di dalam hotel. Sekarang banyak copet-copet yang naik sepeda listrik itu loh Om di London. Tahu nggak sih? Iya. Di Amerika banyak homeless, banyak. Ayo. Iya, Amerika banyak. Jadi maksudnya di Indonesia itu menurut gue ya itu udah paling aman menurut gue. Terbaik sih emang sih. Terbukti dengan Pak Prabowo naik maung berdiri di atas, Bos. Coba Trump. Oh iya. Iya. Bener. Tapi kalau punya kekuasaan yang luar biasa, sebenarnya ada cara-caranya. Gitu. Gua nggak tahu ini gua ngomong gini sembarangan. Gue juga nggak ngerti politiknya gimana. Gue juga nggak paham. Tapi contohnya gini, K-pop. Iya. Masuk ke Indonesia show, boleh silakan. Pajak 70%. Gedein bener. Yang dari luar ya. Dari luar, bener, boleh bener. dong. Boleh. Kan lu butuh kita punya penonton. Iya. Boleh kan? Bener. Oke. Film Marvel mau masuk Indonesia, boleh. Bikinin gua superhero-nya Indonesia. Kayak di Cina tuh. Kayak Shang-Chi keluar. Iya, kayak di Cina. Kayak di Cina gitu. Shang-Chi keluar, lu kan butuh penonton kita. Bener. Jadi win-win solution aja gitu loh. Bener. Ya kayak sekarang iPhone gitu kan harus begini gitu. Itu kan kita punya power itu. Minta tax holiday nggak setuju Minta berarti? tax holiday 50 tahun. 50 tahun. Oh. Itu yang tanda tangan mati. Taxnya masih gratis. Gua nggak ganti iPhone, gua nggak ganti dan gua nggak suka pakai iPhone dari dulu. Nah, Iya, kita punya power untuk itu gitu loh. market kita gede ya. Market kita gede. Kalau lu mau macam-macam kita stop juga mereka jualannya pusing. Tapi boro-boro tiket pesawat internasional aja nggak kena PPN kan? Nah, makanya Lokal kena PPN. lokal kenapa PPN? Gimana itu Om? Ya, makanya harus dirubah gitu. Makanya kan tapi kan gua nggak punya power, kita nggak punya power. Tapi kalau ngasih ide boleh dong. Ngasih ide boleh dong. Gua punya Kmart. Gua salah satu owner di sana yang terus-terusan ngebombardir mereka bahwa UMKM-nya harus lebih daripada 30%. Wih, lu mau jualan Korea-Koreaan nggak apa-apa. Tapi UMKM masuk harus 30%. Jadi kita pakai aja Korea-Koreaan itu, orang-orang yang gila-gila Korea itu datang beli gini-gini, tapi barang kita harus ada di sana, kita harus jual. Bener. UMKM maksudnya tulisannya Korea nih. Terserah. Boleh dong. Iya. Boleh dong. Boleh dong. Maksudnya Boleh. usaha Kan menengah Korea maksudnya. Bukan. Tapi harus gini, kayak misalnya apa makanannya gue juga nggak tahu dan sebagainya. Ini bisa nggak dibuat di Indonesia? Ini bisa nggak orang Indonesia yang buat? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Jadi kalau nggak, dan kita kemarin mau bikin ini, jadi perlombaan UMKM. Iya. Perlombaan UMKM kan, kita mau bikin perlombaan UMKM, kreativitas terbaik dan sebagainya kita modalin. Jadi maksudnya ada caranya gitu loh. Ini Iya, banyak nih. iya. Nih contoh. Tahu handphone. Tahu. Tahu. Oke. Iklannya siapa? Afgan masih Afgan? Yang terakhir 17.
Oh, Korea, iya benar. Oke? Bener. Oke. Oke. Heeh. Gue itu BA-nya OP dari sejak OP pertama kali masuk ke Indonesia sampai ada kali itu 8 tahun lebih. Ini gue ngomong gini nggak ada masalah ya. Iya, iya. OP-nya paling tinggal nge-review gue. Terus gue tidak diperpanjang dengan berbagai macam alasan. Heeh. Oke? Gue ngomong gini bukan karena gue Kesel. Sakit hati kesel. atau apa ya? Oke. Nggak masalah. Terima kasih karena udah bekerja sama sedemikian lama dengan gua. Gua sangat amat bersyukur dan OP itu handphone bagus. Ya. Dia punya flipnya juga bagus sekarang, handphone bagus. Yang gua kesel, kenapa nggak terus penggantinya gua? Generasinya adalah anak-anak muda yang Indonesia. Mungkin ada orang Indonesianya, tapi ketika lu jualan barang di Indonesia, maka pemain iklannya dan semuanya harus orang Indonesia. Kenapa nggak ada aturan itu? Bener. Setuju sekali itu. Saya setuju sekali. Itu benar. bayar mereka berapa duit, itu harusnya bisa ke orang Indonesia kan? Dan kalau iklan lebih murah, harga handphonenya bisa lebih murah kan? Nah, Iya. Bener. Jadi gue gak ada masalah gue di stop, tapi gue berharap generasi mudanya dong. benar. Nah, tapi ini kan salah-salah nanti. Tapi orang Indonesia beginilah, begitulah, nanti kurang terkenal. Orang Indonesia kurang terkenal. Silakan kalau Anda berani ngomong gitu orang Indonesia kurang terkenal, saya tantangin. Nah, Tapi kalau pakai itu kan jadi akhirnya kan uangnya kemana coba? ya keluar ya pasti. Uangnya jadi keluar dong. Iya. Ada orang Indonesianya ada dan sebagainya. Tapi iklannya hebohnya mah Seventeen. Iya. Itu awal mulanya dari kosmetik ya Om ya, kalau nggak salah ya, tren-tren itu ya. Iya. Iya kan? Iya. Maksudnya nggak apa-apa, tapi ada aturannya gitu dong. Lu mau jualan di Indonesia, aturannya aturan Indonesia, bikin pabriknya, bikin ininya, iklannya harus Indonesia dan sebagainya. John Wick tuh, coba bayangin. Yayan segala main di sana, Betul. satu-satunya karakter yang nggak dibunuh sama John Wick. Iya. Oh, iya. Bisa loh Indonesia bikin begitu, Bisa. punya bikin, power loh. bikin villain lah ibaratnya gitu ya. Iya. Iya. Kita tuh punya kelebihan yang luar biasa, yang tidak dipergunakan dan kita kalah kuat. Bener sih, saya setuju banget sih itu. Makanya ya kalau mau ngomong jujur aja, gue berharap Pak Prabowo sebagai presiden ya tangan besi aja. Bener tuh. Jadi kayu aja Setuju nggak sih. cukup ya Om ya, harus besi ya. Harus besi. Iya, mau kemana lu? Saya setuju tapi sama Om Ded karena penting sekali ya. Dan apa menurut kita Indonesia nih luar biasa banyak budaya-budayanya ya kan. Orang luarnya datang ke sini buat ngelihat budaya kita, Son. Iya Ya kan? makanya. Banyak gitu. Ya kan sampai di Bali sampai apa nggak bisa jalan ya kan. Mobil-mobilnya saking banyaknya itu Son berarti Son. Iya. Ya udah capek lah kalau ngomongin Bali lah. Orang Balinya aja ngeluh. Ini lu ngeluh. Jering ngeluh. Gue nanya ke mereka, gue kok ke Bali udah nggak kayak ke Bali ya, udah nggak usah sana lalu gitu. Iya. Duh, gue tuh ya. Ini bukan gara-gara di sini dan bukan gara-gara kemarin gue dukung Pak Prabowo ya. Iya. Gue tuh cinta mati sama Indonesia. Makanya gue mengkritik. Makanya ada acara somasi untuk mengkritik. Jadi kalau orang-orang bilang, oh gue nggak pernah ngkritik pemerintah, lu nggak pernah nonton somasi. Nah. Gue mengkritik kenapa? Karena kita bisa bagus gitu. Kalau nggak ada koruptor break gitu kan. Iya. 1 triliun bayangin. 1 triliun di rumah tuh taruhnya di mana? Makanya. Indonesia nih emang ibaratnya walaupun kacau juga, misalkan ada beberapa yang kacau gitu ya. Iya. Tapi alamnya nih seakan-akan membantu kita sebenarnya Om. Nih tahu nggak? Bantu kita sendiri. Kata Pak Mahfud, mau nyari sindikat ke Mahkamah Agung. Kata Pak Mahfud. Sarangnya tuh. Begitu ya Om ya. Iya. Tapi ada hakim-hakim di daerah yang hidupnya tiap hari penuh ketakutan. Ada. Iya. Gajinya kecil, naiknya masih motor, ada kasus gede diancem. Jadi jomplang banget tuh. Jomplang banget. Udah deh itu yang koruptor gitu udah hukumannya jangan hukuman bercanda. Hukuman apa tuh? Kalau mati kali. Hukuman dan kalian Iya sekali. Iyalah. Hukuman bercanda, Bos. Kita tuh tuan rumah, jangan lemah ada gitu aja. Iya. Saya setuju sih itu sih. Bahkan kalau misalnya film aja nih. Tapi sekarang udah mulai bagus Om. Betul. Film Indonesia mulai lebih banyak ditonton daripada film luar ya kan. Lu Netflix tau nggak? sudah ada film Indonesianya. Nah, Betul. bener. Tapi Om film kesukaan Om apa Om? All time All time ya. satu aja paling kesukaan Om. Godfather suka. Godfather karena gue gede di usia itu. Nah,
Tebakan saya tepat Son berarti Son. Saya sudah menyiapkan teori tentang The Godfather Om. Ada Saya teori udah tahu Om Godfather. bakal bilang Godfather di sini. Udah saya prediksikan. Memang saya belajar skill mental dikit-dikit dari The Master dulu karena sering Gokil. nonton yang ngeluarin kartu gini Son ya kan. Ngapain? Saya belajar dulu tuh. Yang ngeluarin kartu Yang gini. ngeluarin kartu begini cuma yang Thailand tadi ikut. Kadang-kadang pakai kipas ya kan. Om tahu nggak kalau pemain utamanya si Godfather itu nggak pernah ngapalin skrip Om? Oh tahu gua. Tahu ya? Tahu. Jadi di setiap dia bikin film, bahkan dari awal karirnya dia nggak pernah ngapalin skrip, nggak Tahu. mau dia ngapalin Dia nggak skrip. mau ngapalin skrip. Tahu. Ini gua. Marlon Brando kan. Marlon Brando. Siapa yang buat Godfather? Siapa? Director ya? Siapa? Aduh, lupa lagi gue Siapa directornya buat lagi. Godfather? Francis Ford Coppola. Nah kalau Marlon Brando ini kan udah terkenal kan, Terkenal. tiap dia syuting badan pemain lawannya dikasihin skrip, ya kan? Jadi dia baca ya. Dia baca ya kan. bajunya. Kadang ada kru misalnya disuruh megang skrip gini gitu kan. Dia suruh baca dari situ maksudnya. Dia nggak mau inget sama sekali kan. Dia itu alasannya nggak mau inget itu Om. Katanya karena kalau misalnya orang ngomong itu pasti dia ada jedanya untuk mikir. Nah pada saat jeda itu dia ngebaca itu katanya biar natural katanya. Jadi maksudnya kan kalau misalnya dia nginget dia nggak ada jedanya katanya gitu. Iya. Alasannya dia gitu biar natural justru. Jadi dia kayak no. Gitu. It works. Dan dia pakai ini kan, pakai gigi. Pakai prostetik. Om. Pakai prostetik kan. Prostetik biar dagunya rada camah Biar dikit, dagunya ya kan? gini kan. Nah, dan kelihatan tua. Dan kelihatan tua. Iya. Itu Tapi- salah satu film yang paling gokil sih. Oh, Om. this Dibuat one sih. of the best movie ever. Ada satu scene yang kalau nggak salah adiknya si Al Pacino punya anak lagi diajak berlayar, tapi suaminya dibunuh sama dia, tapi scene-nya dijadiin satu. Wah itu. That's beautiful. Gokil. Dan auranya dia tuh nggak comparable sih menurut saya sih. Mungkin ada kali ya beberapa aktor yang bisa nyamain auranya dia di film itu ya, maksudnya ya. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Lu nonton nggak sih? Gue nonton lah, nonton kan? gue. Meninggalnya sendirian ya di taman. Sendirian di taman, di tembok Jantung kan? di tembok. Bukannya jantung. Kayaknya dia di taman sendirian jantung. Taman sendirian. Harusnya begitu. Kalau nggak salah filmnya tuh berarti. Iya. Beda bukan yang di taman main ayunan, bukan, beda itu. Oh, bukan. Beda. Yang saya titip itu bukan. Beda. Gua nggak paham lagi. Pura-pura nggak paham lah kalau gitu. Om Tapi Deddy saya film titip tuh ya. Bintaro ya. Ya kan boleh orang nitip kan. Boleh. Masa nggak boleh orang Boleh, nitip boleh, ya boleh, kan. boleh, Tolong boleh. jagain. Itu jangan negatif thinking. Mbak, kenapa? Tuh, Oh, kan. ya bener jantung. Jantung. Iya. Dia lagi ngejar cucunya terus jatuh dia. Yang lagi megang ini kan? Iya. Kenapa film kita belum ada lagi ya film kayak gitu ya? Scarface paling mendekati tapi jauh sih menurut saya sih levelnya. Scarface Jauh. masih Tapi jauh. bagus juga. Nggak jelek, tapi comparable-nya dengan Godfather ya. Godfather tuh sempat ditayangin ulang loh 50 years-nya. Iya. Dibenerin HD lagi, ya? dibikin HD. Iya. Iya. Saya nontonnya pas udah SD tuh. Lu nonton SD ya? Oh, gua nonton zaman gua masih SMA tuh. Nonton Godfather tuh. Yang masih gini proyektornya Om. Iya. Tapi zaman dulu itu lu bisa nonton nih, banyak orang nggak paham. Banyak orang nonton telat filmnya. Film Godfather ini. Enggak, lu kalau nonton bioskop, Heeh. ya tiba-tiba lagi nonton nih. Heeh. Terus tengah-tengah mati filmnya. Terus keluar tulisan penonton diharap sabar menunggu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Itu di bioskop ya kejadiannya ya. Kenapa coba? Putus nggak ininya? Bukan. panas. Bukan. Nggak tahu kan? Nah, ini. kenapa? Karena roll film tersebut sangat mahal. Jadi mereka harus gantian muternya di bioskop. Jadi gini, misalnya Diputer. tayang di 10 bioskop. Heeh. Mereka cuma ada 3. Makanya jamnya diselangnya 15 menit sekali. Oh, digantian. Oh, kayak Gantian. film ini apa namanya? Janji Joni bukan sih? Ya, iya benar. Ada tukang yang nganter ya. Nah, karena belum digital, jadi mereka harus nganter pakai motor. Oh iya. Jadi kalau kena macet, ya udah nunggu. Wah. Jadi lampunya diterangin dulu gitu. Terus nunggu kayak gitu. Gue ngalamin masa itu loh. Wah, itu udah lama banget Iya, kali. Lama iya. nungguin film di bioskop udah gitu mati. Oh. Biasanya kalau lagi nunggu itu ngapain Om kalau di bioskop Om biasanya Om? Nah, waktunya orang ke WC. Oh, iya benar iya. kok WS. Tapi Om Itu- kalau duduk di bioskop di tengah apa di pinggir, prefernya di mana maksudnya? Gue tengah. Oh, di tengah. Iya.
Kan mau nonton, bos. Nonton paling enak mah di tengah dong. Iya, Duduk di tengah bener. nonton kan. Kalau sound punya pendapat lain kayaknya. Enggak, tengah lah. Ah, ya benar. Kalau belakangan berisik nanti kan, Oh, kursi iya. getar kan, speakernya kan di belakang. Speakernya. Iya, iya, benar, speakernya benar, di benar, belakang. benar. Iya. Gue kalau nonton tuh bareng sekeluarga. Cuma pada saat itu bini gue masih di Korea, jadi gue nonton sama nggak ada dia. Nonton sekali-kalinya nonton film Aska di tengah-tengah film keluar. Karena dia merasa ini film too disturbing. Oh. Judulnya The Substance. The Substance. Terlalu disturbing ya? Very disturbing. Bukan horor loh. Iya. Very disturbing. Itu tengah-tengah film Aska keluar. Tengah keluar terus gue fotoin terus gue kirimin ke dia terus dia bilang, "Can you stop this?" Oh. Apa sih, terlalu gore atau apa sih? Apa nada ya? Gore atau bukan? Lagi susah jelasin ya. Gore iya, tapi sebenarnya bukan itunya yang bikin disturbing kayak. Oh, gue tahu. Psychologically disturbing ya? Enggak. Iya, tapi enggak juga. Psychologically ya gore-nya gini. Gua nggak kalau belum nonton gua nggak spoiler, tapi gua kasih tahu konteks ceritanya ya. Konteks ceritanya adalah selebriti udah tua nggak laku, dia mau jadi muda lagi. Wow, iya. Dia pakai substance tersebut. Ah. Ternyata substance tersebut itu bukan bikin dia jadi muda, Malah jadi tapi bikin dia kepecah jadi 2 orang. Wah. Jadi ada satu yang muda dan satu yang tua. Kebayang? Iya. Jadi kayak cloning gitu ya? Ya, jadi ada satu yang umur segini, satu umur segini. Waktunya cuma seminggu. Oh. Jadi gini, kalau gue, lu mudanya gue ya, Dep, guanya shutdown, lu nya bangun. Lu cuma punya waktu seminggu. Habis itu, lu nya shutdown, guanya bangun. Get it? Jiwanya sama nih. Iya, jiwanya sama ya. Jiwanya sama ya. Untuk kembali ke gua lagi lu harus minum lagi gitu. Untuk mempertahankan itu, lu harus ngambil cairan dari gue. Konteksnya gitu deh. Iya sih. Tapi the idea is, lu begitu seminggu jadi muda, lu mau nggak balik ke tua? Pasti Nggak nggak mau, mau. pasti. Minggu pertama masih oke kan? Minggu pertama masih oke. Minggu kedua udah males kan? Apalagi ini cewek kan? Apalagi ini cewek kan. Jadi akhirnya dilama-lamain sama dia. Begitu ini dilama-lamain, ini bangun tangannya mulai hancur. Karena waktunya dia kemakan. Yang tua bangun, bajingan nih. Waktu gue jadi muda kenapa gini kan? Begitu dibangun, wah gue balas dendamnya gimana? Dia makan sebanyak-banyaknya, kayak orang gila makan apa segala. Gila pokoknya makan tuh udah burger berapa apa. Jadi begitu ganti muda gemuk lu nya. Jadi akhirnya saling destroying each other. Waduh. Sampai akhir film, dan itu tetap banget ceritanya. Bagus ya plotnya ya. Bagus, plotnya bagus, tapi lu nonton itu kayak anjir, kapan selesainya ini? Lu mau kemana larinya? Karena udah orang yang sama menghancurkan dirinya sendiri. Dan gori, Pak. Wah, gue demen banget lagi tuh film kayak gitu. Oh, you need to see that. Judulnya The Substance. Balik konspirasi lagi lah ya. Nah, ini kali ini gue mau ceritain yang nih, insiden ini lagi baru-baru nih Om. Apa tuh? Terakhir nih, baru minggu lalu lah. Apa tuh? Minggu lalu. Indonesia bukan? Tol Cipularang Bukan. Bukan. Oh, ini di luar Om, di Arab Om. di Arab. Nah, jadi lu udah denger belum Om, kalau misalnya di Arab itu turun salju Om. Oh iya. Di padang gurunnya Om. Iya. Gue baca beritanya tuh. Nah, Ini baru loh Om ini. baru nih. Nah, jadi kan ini pertama dalam sejarah kan nih, yang turun salju ini di area itu ya, di gurun Al-Jauf itu kan. Nah, jadi banyak yang ngait-ngaitin ini sama hari kiamat Om. Karena kan salah satu di Al-Quran katanya salah satu tanda-tanda kiamat itu turunnya salju di Arab katanya. Padahal kan Arab kan cuacanya sangat ekstrim dan panas Ekstrim, sekali kan. panas. Apalagi ini di gurun pasir kan. Kok bisa turun salju gitu kan? Akhirnya, Ternyata Nah, itu kan dia ada sistem tekanan rendah gitu di laut Arab. Jadi anggapannya kayak berawan lah, cloudy. Jadi otomatis pas di bawah itu kan kadar air itu kan tinggi ya. Tabrakan sama suhu ekstrim di gurun pasir itu. Oke, Jadi ke bawah kenapa ke baru gurun. sekarang? Nah, itu dia. karena emang sekarang cuaca lagi kacau banget Om. Oh iya sih. Lagi kacau banget Kalau cuaca. itunya iya benar. Iya. Kalau itunya iya benar. Nggak cuma Arab ya, dari seluruh dunia ya. Seluruh Kayak dunia lagi Jepang, bermasalah dengan climate yang sekarang. Gunung Fuji itu Gunung Fuji nggak ada saljunya nggak ada ya? saljunya. Iya. For the first time. For the first time Gunung Fuji tidak ada saljunya. Nah, itu pertama kalinya telat panjang lah. Iya. Ya kan? Biasanya itu kan di bulan Oktober udah itu keluar, ini belum. masih kering Om, nggak ada saljunya. Jadi masalah climate ini lagi gila banget ya. Tapi lebih gila sekolah yang buat Dajjal kan. Itu sekolah siapa Om yang buat Dajjal Om? Tolong. Udah belum denger itu. Saya belum denger itu. Saya Belum denger itu, Sekolah mana itu? SD itu berapa lama? 6 tahun.
SMP sama SMA berapa lama? 6 tahun 6 juga. tahun. Lo kalau mau naik kelas minimal angkanya berapa? KKM-nya 6. ya, 6 KKM-nya ya. 6. Kenapa harus 6 semua dibuatnya? Kenapa nggak SD 5 tahun? Kenapa 6? Apa artinya? 6 Itu simbol setan ya Om ya. Simbol setan. Artinya sekolah dibuat oleh katanya Pongrekun. Katanya Oh Pongrekun, iya ya. benar-benar. Katanya Pak Dharma Pongrekun. Tapi katanya sekarang nggak perlu nilai 6 tetap dinaikin Om katanya Om. Nggak ada istilah tinggal kelas Om sekarang Om. Om nggak tahu ya? Pemerintahan mana ini? Di sini loh Om. Sekarang? Serius? SMA nggak bisa matematika Om, belum lihat itu videonya. Udah. Tapi gua baru tahu. Jadi artinya mereka tidak naik kelas. Kenapa takut mental health? Nggak, gue lebih punya pertanyaan lagi. Gimana tuh? Pada saat itu menterinya siapa? Pak Nadiem. Pak Nadiem anaknya sekolahnya sekolah internasional apa sekolah negeri? Harusnya ya. Enggak, gue nanya. Swasta harusnya ya. Harusnya. Oh gitu ya? Dong. Iya kan? Iya nggak sih? Om tolong. Maksudnya kan yang kena aturan sekolah negeri apa sekolah swasta atau semua sekolah? Semua sekolah. Semua sekolah. Nggak ada lagi yang yang tinggal kelas veteran itu nggak ada Om. Nggak ada. Jadi semua naik kelas. Semua naik kelas. Pantas nada naik terus. Kamu kan kurang. Kamu gitu. Jadi kamu tuh nggak bisa naik kelas. Nggak ada sistem ranking juga. Nggak ada Ranking nggak ada ya? Sistem ranking. Udah lama nggak ada. Drama. Ya kalau gitu pertandingan dan sebagainya nggak perlu ada juara dong. Nah itu. Sekarang nggak ada rankingnya. Nggak ada Om. Berarti. Dari kamu SD. Dari nada SD udah nggak ada ranking tuh. Nggak pernah ngambil rapot nggak sih Om sebenarnya? Enggak, karena dia kan dia anak ambil. iya, bener sih. Iya, anak ambil kan tidak bisa diwakili. Bener. Oh, Aska Awas gua Anda. ambil rapor. Iya. Ini bener. kan hadiah TV. Gak akan kena mental health, dia udah kuat dia. Oh iya udah kuat. Jadi anak gue udah kuat gitu. Ya enggak, tapi justru yang bikin mental health begitu ya gara-gara begini, nggak ada ranking, nggak ada apa tuh, bukan akhirnya menyelesaikan masalah terus anak-anak jadi aman dan nyaman. Jadi gue Iya bener Om, bener Om. iya dong, nggak punya daya saing, nggak punya daya perjuangan. Yang penting naik kelas, udah pasti naik kelas. Saya tuh khawatirnya justru karena nanti dia kalau kerja gimana ya gitu. Saya mikirnya gitu jujur. Iya. Pas Jangan ngeliat pakai video-video. generasi itu. Loh, bisa jadi dong. Kalau gua nggak naik kelas 2 kali loh dulu. Bisnis aja ada yang menang ada yang kalah. Bisnis aja ada yang menang, ada Nggak yang bisa kalah. semua menang. Nah, lomba lari itu juga apa? Makanya aduh, anak-anak TK SD gitu dapat sertifikat of participation. Itu Medali. anak pulang ke rumah seneng banget. I got certificate. Aska pernah gitu, Bos. Pak, I got certificate. Apa? Waktu kecil tapi. Oh, iya, lari. Attendance itu ya. Ini mah artinya lu kalah. Lu kalah dikasih sertifikat. Iya kan? Harusnya nggak usah dikasih. Gak Om, usah, orang kalah kok ngapain dikasih? Iya. Kalah mah kalah aja. Yang juara baru dikasih Yang gitu juara ya. baru dikasih. Oh, iya, Dan jangan kasih ada jangan gini, jangan lagi kalau gue ya. Jangan lagi ada juara harapan itu. Oh. Juara 1, juara 2, juara 3 beres selesai. Iya. Dan kalau mau juga juara 1 aja. Iya. Oh, namanya juara kok ada 3. Iya. Karena harapan itu biasanya palsu juga ya. Harapan kan Sebaiknya palsu. Iya. jangan Kalau ada juara harapan lah, harapan iya. itu artinya lu berharap doang jadi juara, Oh, iya. belum juara. Benar. Jadi anak jadi susah kompetitif gitu ya Om. Iya Ya, dong. karena Iya, wah iya. saya begini aja udah dapat. Dan lu coba bayangin lu dapat juara harapan 3, lu majangnya juga malu. Iya. Kalau juara harapan 1 bimbang tuh ya. Bimbang. Nah, Juara harapan 2 kena mental health. kalau menurut Om sebaiknya gimana deh udah gitu aja deh sekarang deh. Kalau juara-juara buang dulu juara harapan. Jangan juara nanti lama-lama udah juara tuh 1 aja. Tapi kalau buat Indonesia, pendidikan di Indonesia Yes. udah balikin ke zaman dulu. Balikin ke zaman dulu. Ngapal nama-nama menteri gitu-gitu Om. Maksudnya. Nggak penting. Plat mobil Om, plat mobil. Penting. Penting ya Om ya. Penting. Ini lu tahu nih mobil curian bukan? Nama pahlawan harus hafal. Harus apa? Pahlawan masa kita nggak menghargai pahlawan? Benar. Nama menteri, gubernur dan sebagainya nggak usah diapalin. Bentar lagi juga reshuffle. Maksudnya kan pasti ada reshuffle gitu kan? Maksudnya yang nanti ini Om. Ya pasti ada dong. Masa sih pemerintahan 5 tahun nggak ada reshuffle? Pak Jokowi aja reshuffle terus-terusan. Kan bisa reshuffle. Tapi nama pahlawan harus, lagu kebangsaan harus, upacara bendera harus.
Harus. Hari Senin ya. Hari Senin upacara bendera harus. Harus. Nah, kalau yang lain udah apa UN adain lagi. Tinggal kelas gimana Om? Harus adain lagi? Harus ada. Harus ada ya. Harus ada. Harus bertanggung jawab, ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Kalau lu Harus tinggal ada. kelas itu, gue tinggal kelas 2 kali. Nah, Gue nggak menyesal sampai detik ini tinggal kelas 2 kali. nah, itu dia. Karena gue belajar, oh ternyata begini, ketemu teman Iya, baru iya, lagi, iya. jadi ini lagi, jadi apa lagi, nggak apa-apa, jangan semuanya disamain, wah. Udah kayak kursus itu Om kalau nggak ada tinggal kelas itu. Kalau nggak ada tinggal kelas, terus, aduh, bego banget Bimbel sumpah. itu ya. Bimbel itu ya. Enggak, this is so stupid. It's so stupid. Gimana terus lu nggak bikin mental anak-anak semuanya lemah? Cuman ditunda doang Om, nanti lemahnya pas udah kerja jadinya gitu ya Om ya. Iya. Iya, pas ke dunia kerja, waduh saya tidak bisa bersaing. Guru lo sekarang marahin anak takut. Iya. Iya bener tuh Om tuh, bener tuh, bener. Bener, takut pengacaranya ntar datang. Guru marahin anaknya takut. Ya udahlah kalau gitu, terima Oke. kasih banyak nih buat Om Ded yang udah datang di akhirnya ya, yang udah ditunggu-tunggu di atas 12 ini. Bener oleh banget. para sobat loteng yang nonton ini, pasti ini Yes, mungkin akan yes. jadi video terpanjang kita nih. Sama gue ever mau nih. klarifikasi ya. Oh boleh, iya. boleh klarifikasi, let's go. Rumah lu tuh gede loh. Ya, jadi buat orang-orang yang sama ini nonton, wah di atas genteng, ya, wah mepet syuting ada tempat, tanya orang. Rumah mereka ini, rumahnya ya, kayaknya lebih gede rumah mereka daripada rumah gua, ya kan? Rumahnya ini, jangan lupa rumahnya. Lebih gede rumah dia daripada rumah gua. Sumpah, ayo. Rumah gua gede, tanahnya gede, tapi kan ada kolam renang, ada gym. Rumahnya sendiri nggak gede. Rumah lu ini gede loh. Dari tadi gua nyasar, ini lantai 3. Jangan mau ketipu-ketipu sama anak-anak muda ini. Mohon maaf Om, lantai 4 ini Om. Lantai 4. Belum punya pacar Om, Belum kalian punya promosiin. pacar. Nah, Rumah segede gini. dah. Lu mau konspirasi no? Konspirasi. Ini dia sendiri ternyata konspirasinya di sini. Iya Om. sendiri. Gue pikir selama ini di atas genteng. Gue bilang sama Bimo, Bim ini kan kita bareng jadi satu, ya kan. Kita juga harus nyari apa brand sponsor apa. Tolong dibantu. Gue juga harus datang lah, kan gue harus tanggung jawab. Apalagi dua anak muda ini kelihatannya tuh berjuang sekali. Betul. Begitu datang bangkat nih orang. Ternyata cuman saya yang berjuang di sini ya kan. Ini loh, luar biasa. Ini sengaja aja nih belinya di IKEA. Yang bawah nggak ada yang IKEA. Atau Oh, ini satu. Ini doang. Gila. Iya, Bohong kalian sama ini, bohongin. Ini yang bohong ini. enggak beneran. Ini mainnya masih polos nih kan. Oh iya, belum ada nih Masih ya Zon, ya. polos. Iya. Dari bener episode juga. 1. Nah. Nggak butuh juga lu kayaknya. Butuh lah. Oh ya butuh ya. Saya yang butuh. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tolong komen di bawah, kasih tahu kalau misalnya kalian nonton sampai akhir dan gimana pendapat kalian tentang podcast kita yang kali ini bersama Om Ded Corbuzier ya kan, yang udah kita tunggu-tunggu. Yes. Thank you. Thank you banget sekali lagi. Thank you dari kita dan thank you for your service juga Om. Oh iya. Ush, Oh iya. terima kasih. Thank you for your Terima kasih. service Siapa Om. yang kalau lagi duduk. Oh iya. Oh iya. Sorry. Oh iya. Sorry. Gini, ya. Oke. Nggak, tapi ini rumah gede banget. jangan dilanjutin Om. Jangan. Terlalu detail nih Om Gue nyanyi. datang ke sini cuma dikasih nasi bungkus, Nah, kan? minum bawa sendiri. Nah, Ada Om, ada di bawah, ada banyak itu minum. Ada banyak, ada Kalau banyak. minum ada banyak di bawah. Iya. Tapi kalau nasi bungkus emang itu. Ya udah. Itu Bilang tolong Om Ded ini orangnya sangat sehat, jadi holik lah minimal. Saya udah bilang gitu. aduh. Si bungkus. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas. Oh, Sorry. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. mantap.